Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kelas 4. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali pada hari ini atas izin Allah. Semoga teman-teman tetap semangat dan Allah mudahkan dalam berkegiatan hari ini. Insya Allah hari ini Ibu akan membahas tentang mengubah pecahan biasa ke desimal dan sebaliknya. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang konsep dasar bilangan desimal. Nah, kenapa kita perlu belajar ini? Karena nanti kita akan belajar mengkonversi atau mengubah dari bilangan desimal ke pecahan biasa atau sebaliknya dari pecahan biasa ke pecahan desimal. Maka dari itu penting sekali untuk kita pahami tentang konsep dasar bilangan desimal ini. Baiklah, di sini Ibu akan memulai pembahasan dengan mengingatkan kembali pelajaran saat kita di kelas 2 atau 3 dulu tentang nilai tempat suatu bilangan. Nah, misalnya ada suatu bilangan yaitu 123. Masih ingat kan ya kalau angka 1 di sini posisi itu sebagai ratusan, 2 sebagai puluhan, dan 3 sebagai satuan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa satuan itu adalah unit yang terkecil di antara nilai tempat yang lain, tapi setelah kita pelajari pecahan, sebenarnya masih ada lagi unit yang lebih kecil dari satuan. Nah, apa itu? Sebelumnya, jika kita perhatikan dari nilai tempat ini mulai dari satuan ke puluhan, puluhan ke ratusan, itu kan kelipatan 10 ya. Karena ada sesuatu yang lebih kecil dari satuan, berarti kita kira-kira nih kalau 100 sebelumnya itu 10, 10 sebelumnya itu 1, dan 1 itu sebelumnya lagi berapa tuh yang kelipatannya 10? Berarti 1/10 kan? Sebelumnya lagi berarti ada 1/100, 1/1000 dan seterusnya. Nah, misalnya nih ada suatu bilangan yaitu 123,654. Nah, kita sudah tahu tadi jika 1 itu ratusan, 2 itu puluhan, dan 3 itu satuan. Nah, setelahnya itu kan ada tanda koma ya. Tanda koma ini dinamakan tanda desimal. Fungsinya untuk memisahkan bilangan bulat yang ada di sebelah kiri koma dan pecahannya yang ada di sebelah kanan koma. Kemudian setelah koma itu kan ada angka 6 ya. Nah, angka 6 ini posisinya 1/10. Angka 5 itu 1/100 dan angka 4 1/1000-an. Jadi penyebutnya itu selalu kelipatan 10. Nah, dari sini kita tahu kalau bilangan desimal itu sebenarnya adalah bentuk lain dari suatu pecahan. Ciri khasnya dari bilangan desimal ini adalah adanya tanda koma. Ini harus teman-teman semua pahami, terutama nilai tempat dari bilangannya seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kenapa? Karena ketika kita pahami ini mengubah desimal ke pecahan biasa atau sebaliknya itu sangat mudah. Tidak percaya? Mari kita coba soal-soal berikut ini. Di sini ada contoh soal 0,3, 2,75 dan 3,745. Oke, pertama 0,3 kita lihat 0 itu posisinya sebagai satuan, 3 sebagai persepuluhan. Nah, karena angka paling kanannya itu 1/10-an, berarti jawabannya sama dengan 1/10. Untuk atasnya bagaimana? Untuk atasnya ya kita tinggal memindahkan saja angkanya. Jadi bentuk pecahan biasa dari 0,3 adalah 3/10. Oke, kita next ke soal berikutnya. 2,75 kita perhatikan 2 itu satuan, 7 itu persepuluhan, dan 5 itu perseratusan. Karena yang paling kanan itu perseratusan, maka jawabannya sama dengan per100. Atasnya tinggal kita copy saja angkanya yaitu 275. Jadi 2,75 pecahan biasanya adalah 275/100. Oke, kita lanjut lagi yang terakhir. 3,745, 3 itu satuan,
7 itu sepersepuluhan, 4 itu seperseratusan, dan 5 itu seperseribuan. Karena angka yang paling belakang adalah seperseribuan, maka jawabannya sama dengan per 1000. Untuk atasnya tinggal pindahkan saja angkanya, yaitu 3745. Jadi bentuk pecahan biasa dari 3,745 adalah 3745 per 1000. Gimana? Mudah tidak teman-teman? Atau gini, agar teman-teman mudah mengingat kuncinya adalah kalau ada satu angka di belakang koma, maka jawabannya per 10. Kalau ada dua angka di belakang koma, maka jawabannya per 100. Dan kalau ada 3 angka di belakang koma, berarti per 1000. Tapi ingat ya, jika bentuk pecahannya masih bisa disederhanakan dulu. Oke, itu tadi adalah mengubah dari pecahan desimal ke pecahan biasa. Sekarang mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Sekarang ada contoh soal 3 per 10 dan 217 per 100. Pertama, 3 per 10 kita lihat. Di sini kan penyebutnya itu per 10. Maka nanti jawabannya itu pasti ada satu angka di belakang koma. Agar jelasnya, maka ibu akan tulis dulu polanya. Koma, titik-titik. Nah, titik-titik ini kita tuliskan angka pembilangnya, yaitu 3. Lalu angka di depan 3 kan tidak ada tuh ya. Berarti angka di depan koma ini kita kasih 0. Maka hasilnya 0,3. Jadi bentuk desimal dari 3 per 10 yaitu 0. Soal selanjutnya 217 per 100. Nah, ini kan per 100. Berarti jawabannya pasti ada 2 angka di belakang koma. Sekarang kita lihat angka pembilangnya. Di sini kan angka pembilangnya 217 ya. Berarti tinggal kita pindahkan saja. Caranya kita tulis dari angka yang paling kanan dulu, yaitu 7, 1, 2. Nah, jadinya yaitu 2,17. Lah, itu kan penyebutnya kelipatan 10 semua. Bagaimana jika penyebutnya bukan kelipatan 10? Misalnya 3 per 5 atau 1 per 3. Itu bagaimana caranya Bu untuk mengubahnya ke bentuk desimal? Jika bentuknya seperti itu, caranya bisa dengan bagian bersusun atau porografit. Atau kita ubah dulu bentuknya menjadi kelipatan 10 apabila memungkinkan. Alhamdulillah, materi konsep dasar bilangan desimal ini sudah selesai. Semoga dapat teman-teman pahami. Apabila ada teman-teman yang belum memahami, boleh diulang kembali videonya atau bertanya dengan orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.